Untuk di awal akan kami sapa Dr. Fahmi Lukman. Assalamualaikum Pak Dr. Fahmi Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dr. Fahmi Lukman. Sehat ya Pak Dr. Agus ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Untuk di awal silakan Pak Dr. Fahmi Lukman untuk memberikan sesuai dengan tematik yang telah saya utarakan tadi Pak Dokter. Silakan Pak Dr. Fahmi Lukman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya terdengar dengan jelas? Bagus ya. Pak. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus dan Pak Ahmad Fakhruddin PhD, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillah tentu kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita ya. Mudah-mudahan kita juga sehat selalu, terhindar dari wabah COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi dunia. Paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Agus untuk membuka diskusi kita tentang membangun Indonesia multi perspektif, itu kata orang Arab bilang ajib Indonesia itu ya, luar biasa Indonesia kita itu, satu potensi secara geopolitik, geostrategis dan geo yang lain lah kira-kira begitu ya, yang memang kalau kita lihat dan kita kaji berdasarkan data yang ada, yang tadi sudah dipaparkan, maka nampaknya kita ini memang harusnya menjadi negara bukan hanya sekedar kaya sebenarnya, bukan hanya sekedar makmur, tetapi sejahtera. Sejahtera itu untuk siapa? Ya untuk seluruh rakyat Indonesia, kan begitu amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bukan hanya sekedar Undang-Undang Dasar sebenarnya, tapi juga amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, cuma persoalannya adalah ketika pembahasan kita tentang membangun Indonesia dalam multi perspektif, maka kita mau membangun Indonesia ini dengan perspektif yang mana gitu ya. Jadi multi perspektif ini kan harus kita letakkan dulu secara proporsional. Maksudnya apa multi perspektif tadi? Kalau kemudian yang dimaksudkan dengan multi perspektif ini adalah terkait dengan the set of filosofinya, artinya filosofi dasar dari sebuah masyarakat itu dibangun, atau the set of filosofi dari sebuah bangsa itu mengarahkan cita-cita dari kehidupan mereka berbangsa dan bernegara, maka the set of filosofi ini yang nanti juga bisa dibahasakan menjadi ideologi itu memang mesti jelas begitu. Nah, dan juga kemudian arah dari perjalanan sebuah bangsa itu juga mesti jelas. Atau paling tidak kita ini sebagai bangsa Indonesia mau mencontoh negara yang mana kalau kemudian ada semacam keteladanan bernegara begitu ya, atau keteladanan negara, kira-kira kita mau mencontoh negara model macam apa gitu loh. Apakah kemudian kita mau mencontoh negara adidaya Amerika Serikat dengan slogan demokrasi yang selalu diusung begitu ke seluruh dunia, dengan slogan sekularisme yang juga diusung ke seluruh dunia, dan juga liberalisme, ataukah juga kemudian kita mau mencontoh negara Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah runtuh ya di era 90-an, sebagai representasi negara dengan konsep sosialismenya, atau kemudian negara Tiongkok misalnya yang sekarang ini eksis dan kemudian juga berkemajuan luar biasa begitu, menjadi pesaing negara Amerika Serikat begitu. Atau mau model negara macam apa gitu. Nah,
Karena juga pada peradaban-peradaban dunia masa yang lalu, kita bisa melihat ada peradaban Romawi pada masa yang lalu, ada peradaban Persia, tapi juga jangan lupa ada juga peradaban Islam begitu yang dibangun oleh Islam generasi pertama yang kemudian terus berkelanjutan menjadi sebuah tipologi dari masyarakat dunia yang juga membawa pesan-pesan dan juga membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi dunia. Nah, jadi satu hal yang penting di dalam pembicaraan tentang membangun Indonesia dalam konteks multi perspektif ini memang menjadi penting untuk meletakkan dasar itu, gitu. Nah, saya teringat dengan satu buku yang kemudian ditulis oleh Noam Chomsky, ya, yaitu Failed States, The Abuse of Power and the Assault of Democracy, di mana dalam konteks buku ini dan juga satu buku yang lainnya juga Chomsky menulis buku tentang media control. Maka dalam kedua buku itu, kalau kemudian kita ternyata mulai mengajukan tipologi dari masyarakat itu adalah masyarakat model Amerika, sehingga kemudian kita juga berharap bahwa Indonesia menjadi suatu saat nanti ke depan menjadi negara adikuasa misalnya gitu ya, tapi dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya tentu. Nah, maka satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Chomsky adalah bahwa citra diri dari Amerika itu sebagai negara besar, sebagai negara adidaya, itu dengan mercusuarnya kebebasan, ya, liberalisme dan demokrasi. Dan ini sudah kata Chomsky sudah menerangi jalan bagi seluruh negara-negara di dunia. Tetapi satu hal yang juga mengejutkan apa yang disampaikan oleh Chomsky tentang Amerika itu adalah bahwa pernyataan atau klaim yang seperti itu, kata Chomsky, maka Chomsky menyatakan bahwa klaim bahwa Amerika negara dengan mercusuar kebebasan, liberalisme, demokrasi yang sudah menerangi jalan bagi negara-negara dunia itu adalah sebuah kebohongan, katanya begitu. Ya, jadi bahkan kemudian satu kritik yang tajam yang dilakukan oleh Chomsky adalah bahwa justru kemudian Amerika itu adalah merupakan negara yang gagal terbesar dunia begitu. Wah, saya juga agak terkejut ketika membaca ini. Apa sebabnya? Karena justru kemudian dalam bukunya yang tadi saya sampaikan, The Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy, dia bilang bahwa justru kemudian yang terjadi adalah satu kondisi yang rapuh yang dibangun oleh Amerika, di mana Chomsky mengakui bahwa apa yang terjadi dengan Amerika itu berbeda antara apa yang diucapkan tentang demokrasi dan liberalisme misalnya dengan apa yang dipraktekkan di dalam realitas kehidupan sebuah negara tersebut tadi. Bahkan kemudian sering kata Chomsky bahwa Amerika terlibat dengan berbagai kekerasan yang paling mengerikan, begitu. Bahkan Amerika telah menggulingkan pemerintahan demokratis di Chili, di Guatemala, dan juga di banyak negara lain. Saya kira perilaku ini juga dipotret ya oleh dunia, ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika sebagai negara adikuasa gitu. Nah, satu hal yang menarik bahwa Chomsky menyatakan bahwa Amerika telah memberikan basa-basi demokrasi prosedural, ya, sambil melakukan semua hal yang bisa untuk mencurangi hasilnya. Bahkan kemudian, kata Chomsky, ada konsistensi rasional pada ketidakkonsistenan antara kata-kata dan tindakan. Nah, jadi
catatan Chomsky adalah menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang mendukung demokrasi di luar negeri. Jadi itu katanya, Amerika mendukung demokrasi di luar negeri jika dan hanya jika hal itu sejalan dengan kepentingan strategis Amerika dan kepentingan ekonominya. Nah, belum lagi kemudian persoalan yang kemudian terkait dengan kondisi di dalam negeri, kata Chomsky. Chomsky menggambarkan juga betapa kemudian aspek-aspek yang disebut dengan kesejahteraan, begitu ya, masih juga kemudian terdapat di dalam kehidupan masyarakat Amerika yang miskin sebenarnya, begitu, jauh dari bayangan yang seharusnya. Belum lagi kemudian bahwa kemajuan tingkat ekonomi Amerika itu juga adalah terkait dengan persoalan imperialisme atau yang disebut dengan istilah neo-imperialisme yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita hendak membangun Indonesia ini akan mengambil contoh suri tauladan, kalau kita sebut sebagai suri tauladan itu pada model yang dikembangkan oleh negara adik kuasa ini seperti halnya Amerika Serikat. Nah, saya kira bahwa tentu tidak ini. Kenapa? Karena Chomsky memang mengkritik keras berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Amerika terkait dengan persoalan dalam negeri dan juga persoalan luar negerinya. Nah, dan pada faktanya memang kita bisa lihat bagaimana perilaku negara adik kuasa ini dalam konteks kepentingan Amerika, dan bagaimana berbagai ketidakadilan juga dimunculkan di dalam konteks tadi. Nah, saya kira apakah Indonesia akan diarahkan ke sini dengan mengadopsi sekularismenya misalnya, yaitu sebuah faham yang memisahkan agama dengan kehidupan, ya, atau kemudian mengambil konsep liberalismenya yang terkait dengan freedom of religion misalnya, freedom of speech dan expression, atau freedom of ownership dalam konteks ekonomi nanti, dan juga personal freedom yang nanti melahirkan LGBT misalnya. Apakah model seperti ini yang mau diambil? Kalau kemudian kita vis-a-viskan dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius, masyarakat yang tingkat religiusitasnya sangat tinggi, dan juga tingkat keragamannya juga sangat tinggi, dan kemudian dari segi aspek budaya juga kemudian kita menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang based on-nya adalah agama, apalagi juga dengan catatan bahwa 85% dari populasi penduduk Indonesia itu adalah Muslim, maka nampaknya kalau kita mengadopsi pola-pola yang terkait dengan the set of philosophy yang terkait dengan membangun bangsa ini dengan sekularisme, dengan liberalisme, dengan kapitalisme dalam ekonomi, atau kemudian dalam konteks politik yang Machiavellisme mungkin, ya tentu nampaknya itu ada nilai-nilai yang bertentangan dengan bangsa kita. Apa buktinya? Ya, buktinya gampang sekali. Sebagaimana minggu yang lalu Bapak Presiden sudah membatalkan tentang Perpres yang terkait dengan minuman keras, dan itu kan menunjukkan bahwa budaya Indonesia tidak bisa menerima terkait dengan minuman keras ini, karena memang minuman keras bukan local wisdom dari masyarakat dan bangsa Indonesia, dan kita tentu saja juga bersyukur dengan aspek itu. Nah, itu satu tipologi negara. Apakah kita sedang mengacu mau mencontoh itu, gitu loh? Ataukah kemudian kita mau mengacu satu negara Uni Soviet yang sudah runtuh dengan faham sosialismenya dan komunismenya?
saya kira juga ini bertentangan. Atau kemudian dengan tipologi yang baru, yaitu neososialisme dan neokomunismenya model seperti negara Tiongkok misalnya. Nah, kalau kemudian ini juga yang kita jadikan sebagai patron atau sebagai pola dan arah dari sebuah perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka nampaknya ada juga hal yang kemudian berbeda secara mendasar dengan karakteristik alami, ya, dengan karakteristik alami yang kemudian terdapat di dalam bangsa Indonesia. Kenapa? Kalau kemudian negara Tiongkok dengan sosialismenya dan komunismenya, dan di ujung aspek itu juga ada aspek yang terkait dengan ateismenya, saya kira juga tidak sepadan atau juga mungkin bertentangan dengan fitrah dari keberadaan bangsa Indonesia yang religius begitu. Dan saya kira ini juga bukan menjadi sebuah pola kehidupan yang kemudian akan dicontoh oleh kita dan masyarakat kita. Nah, jadi kalau begitu kita mau mengarah kemana gitu loh. Jadi dalam konteks multi perspektif tadi, tentu kita mesti ada satu perspektif yang jelas. Yang jelas ini dibangun oleh apa? Makanya kemudian kalau kita sebut bahwa bangsa Indonesia memiliki apa yang disebut dengan set of philosophy. Set of philosophy itu adalah karakteristik yang mendasar yang memang dimiliki secara alamiah oleh bangsa ini, maka saya melihat bahwa bangsa ini mesti memiliki perspektif yang tersendiri. Dan kalau kemudian perspektif itu dibangun atas dasar nilai-nilai religiositasnya dan yang ada dalam masyarakat ini, maka 85% masyarakat ini dibangun oleh nilai-nilai religiositas yang sangat kuat, terutama dalam hal ini tentu Islam misalnya sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat dan bangsa ini. Tetapi juga bahwa dalam konteks itu ada juga non-Muslim yang hidup berdampingan damai dengan orang-orang Islam. Itu juga sebenarnya juga memiliki hal yang sama, yaitu dalam konteks apa? Bahwa mereka juga berharap bahwa kehidupan sebuah masyarakat itu dibangun oleh nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kemudian yang memang menjunjung tinggi kebenaran itu begitu. Kalau istilah anak muda sekarang, tidak boleh ada dusta di antara kita, kan begitu. Gitu. Sehingga dengan demikian nanti turunan dari set of philosophy tadi, apa yang terkait dengan masalah implementasinya, begitu ya, turunan itu terkait dengan persoalan hukum, ekonomi, sosial, budaya, juga membangun perspektif politik dan itu, maka menurut hemat saya juga harus lepas dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sekularisme atau liberalisme, karena nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia begitu. Atau juga kemudian harus lepas dari nilai-nilai sosialisme, model sosialisme Tiongkok dan komunisme Tiongkok misalnya, atau ateisme, karena memang ada satu nilai-nilai yang tidak cocok dengan karakteristik nuansa yang ada di dalam budaya dan masyarakat kita, dan termasuk juga tentu agama. Nah, oleh karena itulah maka memang perdebatan tentang persoalan multi perspektif dari arah pembangunan Indonesia ini, kalau tidak diletakkan secara proporsional yang digali dari nilai-nilai itu sendiri, maka tentu kita akan kehilangan arah. Oleh karena itu maka kalau misalnya Pancasila sebagai set of philosophy dengan 5 butir yang terdapat di dalam Pancasila itu, yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau ini yang menjadi set of filosofinya, maka tentu the second linernya, implementasi dari kemudian berbagai macam peraturan, perundang-undangan, hukum, politik, dan berbagai macam aspek yang lain, harusnya kemudian dibangun oleh aspek itu.
Tetapi ternyata nampak dengan jelas bahwa di dalam praktika kita bisa lihat bagaimana praktika politik yang cenderung kemudian oligarkis, yang cenderung kemudian mengarah kepada apa yang disebut dengan Machiavellisme dalam politik, menghalalkan segala macam cara dalam praktika politik. Dan saya kira itu bukan karakter bangsa Indonesia. Dalam konteks ekonomi, misalnya praktika ekonomi kapitalisme sangat terasa betul di dalam kemudian berbagai macam realitas praktika ekonomi yang terjadi pada hari ini. Dalam konteks hukum misalnya, kita menggunakan hukum itu bukan lahir dari budaya dan bangsa Indonesia. Adopsi hukum yang kemudian diberlakukan oleh kita adalah mengadopsi hukum dari peninggalan kolonial Belanda yang sudah menjajah Indonesia 3,5 abad begitu. Jadi betulkah kita pada hari ini on the track pada konteks tadi begitu. Nah, oleh karena itulah maka apalagi ketika nanti berbicara tentang konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sampai hari ini cukup banyak kemudian kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kalau kita menggunakan standar yang digunakan oleh World Bank misalnya dengan $2 pendapatan per orang per hari, maka nampaknya kita juga memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi begitu loh. Kalau itu yang menjadi standarnya. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran dari para intelektual, para akademisi. Apa sih perspektif yang harus kita bangun dalam konteks tadi? Nah, satu hal yang kemudian menurut hemat saya menjadi penting juga, menjadi bahan pertimbangan kita, bahwa dengan tingkat religiusitas masyarakat Indonesia yang sangat religius ini, dan itu adalah Islam, saya kira bahwa tentu perspektif ini juga mesti dipertimbangkan, begitu ya, bahwa Islam juga pernah menjadi sebuah peradaban dunia pada masa yang lalu, dan itu selama kurang lebih sekitar 13 abad atau 13 abad mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa yang menjadikan sebuah bangsa Arab yang dalam konotasi masa yang lalu sebut sebagai masyarakat jahiliyah, begitu ya, masyarakat yang tidak berkeadaban dan tidak berperadaban yang tinggi, kemudian berubah menjadi sebuah bangsa yang kemudian dengan tingkat peradaban yang luar biasa, kemajuan sains dan teknologi, tapi juga diikuti dengan keadaban, moralitas dan nilai-nilai yang ada dalam sebuah masyarakat itu kemudian dua hal yang sinergi di dalam konteks peradaban Islam pada masa yang lalu. Apakah kita akan mengarah pada arah itu? Saya kira pilihan-pilihan itu tentu harus kemudian menjadi pertimbangan rasional, logik, dan juga kemudian menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana perspektif membangun Indonesia kita ke depan. Karena tanpa pertimbangan-pertimbangan seperti tadi, kita akan menjadi khawatir seperti apa yang disampaikan oleh Chomsky tentang masalah ini, yaitu apa? Yaitu menjadi satu failed state atau kemudian negara yang kemudian rentan untuk mengalami perpecahan dan keterbelahan karena sangat fragile, sangat kemudian rapuh begitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks tadi menjadi beberapa pertimbangan penting untuk meletakkan dasar-dasar dalam konteks bagaimana kemudian kita membangun Indonesia kita ke depan. Saya kira itu sebagai satu bahan diskusi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.